lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Renfra. Drama-drama di KPU per minggu ini luar biasa, Bung Firdaus ya. Hashim Asyari dengan segala hal ya. Dia adalah seorang dosen di Undip, kemudian juga punya karir ya. Mungkin dulu di KPUD juga ada ya, KPU kemudian seterusnya. Kemudian terkena kasus asusila ya. Saya kira nih asusila nih penting ya. Jadi masalah asusila di politik itu sering terjadi ya, terutama di negara-negara Barat, walaupun Barat menganut paham yang cukup liberal. Dan di Indonesia sebenarnya juga sering terjadi juga kasus asusila, tapi baru kali ini kasus asusila itu dibuka sedemikian rupa gitu ya. Biasanya pelapor sulit mengemukakan karena itu menjadi aib. Nah, pada kesempatan ini Hashim Asyari ternyata punya masalah. Saya kira masalahnya tidak satu dua, Bung Firdaus. Mungkin juga ada kasus-kasus lain, tapi banyak korban yang tidak melapor. Nah, kasus ini mencoreng KPU sebagai lembaga yang harusnya memperkuat, mendukung moral gitu ya. Tetapi terjerembab dalam urusan moral, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Ini sebuah tamparan untuk pelanggaran sistem pemilu kita, pemilu yang berintegritas, yang penuh dengan etika, norma, dan adab ke ya kebaikan ya. Saya tidak bilang ketimuran begitu ya, tapi adab-adab yang mendukung nilai-nilai yang berkembang di masyarakat begitu. Dan kalau kita lihat apa yang disangsikan, artinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan untuk memberhentikan secara tidak hormat baik sebagai anggota dan ketua KPU Hashim Asyari karena disangkakan atau terbukti dalam persidangan melakukan pelanggaran berat dalam hal kasus asusila dan seterusnya begitu. Dan kalau kita lihat ini merupakan vonis yang kesekian kali ya, karena sebelumnya kita juga ingat juga Bung Meldi ya, KPU ya secara kolegial tidak hanya Hashim Asyari tapi juga jajaran yang lain juga diberikan sanksi teguran keras begitu untuk pelanggarannya dalam sisi administrasi dan etika dalam penyelenggaraan pemilu, terutama untuk hasil pilpres kemarin begitu. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, gitu, maka ada beberapa hal yang jadi pertanyaan publik. Satu, kita akan bertanya, apakah juga integritas pemilu itu tidak mengalami semacam dekadensi atau penurunan, terutama dalam sisi penyelenggaranya, artinya orang per orang atau integritas kelembagaannya begitu. Nah, artinya kalau memang mengalami penurunan, mengalami dekadensi, kira-kira seperti apa nanti hasil dari produk pemilu yang dihasilkan? Entah itu pilpres gitu yang sudah lewat ataupun juga pilkada yang akan di depan mata kita begitu. Kemudian yang kedua, begitu, bagaimana juga misalnya seorang pejabat publik begitu dalam rekrutmennya, dalam pemilihannya, gitu ya, hal-hal yang menjadi syarat dasar, gitu ya, tidak hanya bicara profesionalisme, bicara kompetensi, tapi juga integritas dan moral, itu juga mungkin luput dalam mungkin gitu ya, dalam screening atau seleksi sebelumnya. Walaupun kalau kita ingat misalnya seorang Hashim Asyari sudah menjalani karir kepolitikannya, terutama dalam penyelenggaraan pemilu dari bawah, begitu ya, tidak ujuk-ujuk menjadi ketua KPU begitu. Ada fase yang dijalani di sana, ada fase pengembangan diri begitu. Artinya apa gitu ya? Mungkinkah juga memang nilai-nilai etika moral begitu itu juga semakin menjadi pilihan kesekian, tidak lagi menjadi pilihan utama di dalam menentukan jejak rekam seorang pejabat publik begitu. Atau bisa saja masih menjadi pilihan utama atau standar utama, tetapi mekanisme mekanisme verifikasinya, mekanisme untuk ceknya gitu ya, atau untuk melihat apakah juga tracing atau penelusurannya itu tidak cukup baik, sehingga bisa saja muncul atau diloloskan orang-orang yang saya katakan begitu ya, yang pada satu saat nanti muncul menjadi bom waktu yang mengeruak begitu ya, dan itu mempermalukan tanda kutip dalam sistem pemilu kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini alhamdulillah begitu ya, tetapi harus menjadi semacam koreksi besar gitu, menjadi semacam mekanisme perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu ke depan. Jadi sekali lagi ini memang menjadi sebuah kejutan, walaupun kita juga sudah melihat dari awal begitu gelagat-gelagatnya, begitu ya. Tetapi ini juga menjadi tamparan besar dalam sistem penyelenggaraan pemilu Indonesia, Bung. Ini kasus ini yang asusila baru sekarang yang terjadi. Biasanya pernikahan siri biasanya yang menjadi pola-pola pejabat negara kita. Kita masih ingat dulu waktu Yusril Izzah Mahendra kawin siri ya, kemudian SBY mengganti dia jadi menteri. Kemudian juga ada kasus Suharto Monoarfa kawin siri atau itu juga ya. Itu juga mengakibatkan Suharto Monoarfa dicopot ya jadi menteri. Ini masalah-masalah ini sebenarnya dulu orang malu-malu memprosesnya, Bung Firdaus ya.
Sekarang secara gamblang diproses karena ini kasusnya lebih ke bukan kawin siri, ini asusila gitu kasusnya ya. Jadi pejabat-pejabat negara saya kira persoalan-persoalan asusila ini penting gitu ya karena ini menjadi sebuah etalase negara karena dia pejabat negara untuk melihat apakah orang-orang dengan nilai-nilai yang sangat pribadi, yang sangat nilai-nilai keluarga gitu saja tidak bisa melakukan, bagaimana dia bisa mengembangkan itu menjadi sebuah nilai yang lebih besar, nilai-nilai bangsa atau nilai-nilai negara, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi walaupun sekali lagi kalau dalam konteks bukan pejabat publik ya atau penyelenggara negara mungkin kita katakan ini urusan pribadi orang per orang personal begitu ya. Tapi ketika masuk dalam ranah publik begitu, maka urusannya menjadi lain begitu. Dan hal ini juga yang terlihat di beberapa negara, bahkan negara yang sangat sekular, sangat liberal sekaligus, seperti Amerika atau Eropa begitu ya. Di dalam konteks pribadi mereka tidak akan mencampuri seperti apa ada perselingkuhan kah atau apa segala macam. Tetapi ketika masuk dalam sesi crime, pidana gitu ya, entah itu misalnya pelecehan atau pemaksaan begitu ya, dalam konteks apapun, maka itu menjadi urusan besar. Apalagi ketika Anda meletakkan kaki sebagai bagian dari public servant gitu ya. Di mana seorang public servant itu tidak hanya bicara tentang kompetensi untuk apa namanya profesional, tapi juga nilai, etika, attitude begitu yang menjadi contoh bagi publik begitu. Dan ini menurut saya menjadi sebuah apa ya, sebuah hentakan begitu. Nah, di sisi lain kalau kita mau coba lihat misalnya, ternyata kan juga muncul benturan-benturan kepentingan, Bung Bel. Jadi kalau kita lihat, saya hanya coba membaca sekilas ya, kira-kira putusan dari DKP begitu ya. Ternyata juga disiasati juga dalam norma-norma aturan di internal KPU begitu agar ya diduga memiliki intensi untuk kepentingan pribadi misalnya tentang larangan menikah, larangan apa namanya berhubungan atau dengan sesuatu apa namanya sebagai bagian dari penyelenggara pemilu begitu, bahkan termasuk pernikahan siri atau pelanggaran segala macam itu dirubah dalam konteks intensi kepentingan pribadi. Artinya apa? Benturan kepentingan, kemudian mekanisme kontrol begitu. Dan saya melihat teman-teman KPU yang lain begitu tidak melakukan semacam mekanisme ya check and balance dalam hal ini Bu Meldi begitu. Kita lihat teman-teman begitu, kayaknya apa ya? Saya tidak tahu ya gitu. Artinya apa? Ada semacam kelonggaran, ada semacam kealfaan begitu sehingga praktek-praktek atau red alert gitu ya atau red flag kalau dalam kita bicara tentang risiko begitu ini muncul dan tidak cepat dimitigasi begitu. Dan seharusnya ini juga menjadi sebuah apa mekanisme internal kontrol di KPU sendiri begitu. Baik itu dalam konteks menjaga integritas administrasi kepemiluan begitu ya, bagaimana juga menjalankan yang lain. Nah, kalau kita mau coba tarik lebih tinggi ke atas dalam konteks penyelenggaraan pemilu begitu ya, banyak orang berprotes berkali-kali ketika di Pilpres termasuk juga dalam fase pilkada. Ketika persiapannya sudah berjalan gitu, artinya start pilkada atau pilpres sudah berjalan, KPU itu, komisioner KPU membuat aturan-aturan baru yang dirubah di tengah jalan begitu. Dan ini juga menjadi pertanyaan kita, sebenarnya untuk apa? Apa intensi Anda? Siapa yang akan diuntungkan di sana misalnya? Ketika PKPU untuk batasan syarat usia capres, cawapres itu berjalan ketika orang sudah mulai mendaftar, orang sudah deklarasi. Begitu juga ketika calon-calon independen untuk pilkada sudah muncul, orang sudah memasukkan fase administrasi gitu ya. Kemudian Anda membuat aturan baru untuk syarat umur begitu. Jadi inilah satu gambaran di kita begitu. Semakin lunturnya nilai-nilai moral etika begitu ya. Walaupun sekali lagi dalam konteks aturan regulasi itu agak sumir kalau kita berdebat nanti begitu ya. Tapi ini menjadi prinsip dasar yang sudah dilupakan. Dan menurut saya ini menjadi masalah besar, Bung Meldi. Ya, ini kan semua jabatan politik di Indonesia saat ini terkait dengan deal-deal dengan partai politik, Bung Firdaus, atau figur-figur orang politik gitu ya. Sehingga dia dengan integritasnya itu dia tidak bisa betul-betul 100% punya integritas. Dia selalu melakukan perhitungan-perhitungan cenderung ke perhitungan politik dalam pilihan-pilihannya. Inilah yang sebenarnya membuat kacau sistem apapun di negara kita gitu. Dalam misalnya sistem KPU misalnya, akan lebih baik dalam sistem KPU itu ya dipilih orang-orang intelektual gitu ya, tanpa ya difluorkan di Komisi 1 ya, di Komisi 1, kemudian terjadi transaksi-transaksi atau pembicaraan-pembicaraan skenario-skenario politik itu akhirnya di waktu penyelenggaraannya itu menjadi perhitungan-perhitungan yang masuk di ketua KPU dan anggota KPU. Nah, ini masalah ya. Kita pernah di pemilihan 2000 pemilihan tahun
1999 kali ya, itu lebih banyak intelektual atau orang-orang kampus. Atau diberi syarat harus orang kampus misalnya, itu mungkin integritasnya akan lebih baik dari pada orang-orang yang punya transaksi-transaksi dengan orang-orang politik di DPR, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat dari perkulinan kepentingan politik itu semakin membaur ya Bung Meldi. Padahal kalau kita ingat peran KPU ya atau komisioner-komisioner lain lah begitu ya, seperti KPK atau yang lain, sifatnya lebih sebagai penyelenggara atau wasit tanda kutip begitu. Artinya apa? Dibutuhkan nilai independensi, dibutuhkan nilai kerja begitu, bukan lebih karena misalnya dealing-dealing atau persekongkolan politik tertentu begitu. Nah, ketika dealing-dealing atau persekongkolan politik tertentu ini sudah dipupuk dari awal, kemudian menjadi beban, menjadi target yang harus dikejar begitu sebagai bagian dari mekanisme memberi dan menerima, take and give gitu ya, maka itu yang menjadi muncul dari sisi benturan-benturan kepentingan. Integritas dalam sisi regulasi, pengawasan atau kebijakan menjadi nomor sekian begitu. Dan menurut saya, ya mau tidak mau kalau kita mencoba ya memperbaiki sistem mekanisme pemilu kita gitu ya, maka juga dari sisi seleksinya termasuk dari persyaratannya begitu, kembali meletakkan pada sisi sebagai bagian apa sih dari prinsip dasar atau insun awal ketika seorang dibuat misalnya panitia penyelenggara pemilu begitu. Karena panitia penyelenggara pemilu atau KPU bukanlah bagian dari kontestasi atau bagian dari kelompok yang ikut bermain, tetapi dia memfasilitasi, menyediakan. Gitu. Artinya apa? Untuk semua kepentingan, untuk semua golongan, untuk semua kelompok begitu. Dan kalau itu bisa terjadi, maka kita akan mendapatkan sebuah mekanisme pemilu yang semakin bermartabat, meletakkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan utamanya begitu. Jadi mungkin kita bisa merekomendasikan semacam evaluasi Bu Meli, tidak hanya dalam ya sudah, karena kalau saya lihat ya nampaknya ini tidak akan bergulir lebih lanjut begitu ya, sudahlah nanti kita menunggu pemberhentian tetap, Presiden Jokowi juga memberikan SK-nya gitu ya sebagai keputusan, sementara dibentuk PLT. Tetap feedback besarnya, evaluasi besarnya, saya pikir ini tidak akan terjadi begitu. Jadi kita akan melupakan saja. Sementara harapan kita ini menjadi momentum perbaikan, melakukan evaluasi, membuat lagi mekanisme bagaimana perekrutan atau pemilihan anggota KPU, baik KPU, KPUD, termasuk Bawaslu ya Bung Meldi ya, semua perangkat dari sistem kepemiluan kita begitu secara komprehensif gitu, sehingga pemilu kita semakin baik. Karena apa? Ya karena 2024 ini begitu banyak sirkus-sirkus atau kejadian-kejadian yang kadang-kadang membuat kita berpikir apakah ini sesuai nalar dan etika atau tidak begitu. Tapi karena kita lihat popular vote begitu, suara populer yang terbentuk karena apapun misalnya, kita kadang-kadang mengamini dan melupakannya. Jadi sekali lagi ini mekanisme refleksi, waktu untuk perbaikan, semoga menjadi momentum gitu ya untuk semua pemerintah atau penyelenggara pemilu untuk memperbaiki sistem pemilu Indonesia, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.